Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi kali ini, temanya properti China laris manis. Baru-baru ini, Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Pedesaan China mengungkapkan untuk pertama kalinya bahwa jumlah rumah perkotaan dan pedesaan saat ini di China hampir mencapai 600 juta. Pengumuman ini langsung memicu diskusi hangat di kalangan netizen China. Apakah ada terlalu banyak rumah? Dan berapa banyak rumah yang kosong di China? Menjadi topik yang paling banyak dibicarakan. Beberapa orang khawatir bahwa ini adalah kelebihan suplai perumahan yang dapat menyebabkan jatuhnya harga rumah. Yang lain berspekulasi bahwa pihak berwenang mengungkapkan data ini sebagai pendahulu untuk pengenalan pajak properti. Pada tanggal 15 Februari, Kantor Informasi Dewan Negara mengadakan konferensi pers tentang survei resiko komprehensif bencana alam, di mana pejabat Kementerian Perumahan mengatakan bahwa survei nasional telah selesai yang secara komprehensif mengungkapkan aset, konstruksi perumahan, dan fasilitas kota di China, dan menghasilkan sejumlah besar data tentang lokasi spasial dan atribut fisik struktur bangunan untuk pertama kalinya. Sejumlah besar sumber daya digunakan, melibatkan hampir 5 juta tenaga teknis profesional di seluruh negeri dan lebih dari 2,6 juta orang di dalam sistem Kementerian Perumahan Rakyat. Dibutuhkan waktu 3 tahun untuk mensurvei semua kota dan komunitas di seluruh negeri, memperoleh data hampir 600 juta bangunan perumahan di perkotaan dan pedesaan, dan lebih dari 800.000 fasilitas kota. Akan tetapi, pemerintah China telah tertutup mengenai data dasar yang sangat berharga dan masif tersebut. Secara khusus, data tentang perumahan tempat tinggal belum disebutkan sama sekali. Mungkin bisa jadi setelah angka-angka spesifik ini dipublikasikan, itu akan mengekspos tingkat surplus perumahan China dan tingkat pemborosan sumber daya lahan yang akan menyebabkan kepanikan di pasar properti. Namun demikian, fakta bahwa ada 600 juta bangunan saja sudah cukup mengejutkan. China Construction News melaporkan bahwa meskipun ada 660 juta bangunan perumahan di perkotaan dan bangunan perumahan di pedesaan di seluruh negeri, bangunan pedesaan menyumbang lebih dari 90% dari total jumlah bangunan. Sementara hanya ada lebih dari 47 juta bangunan perkotaan yang dapat dibagi menjadi kategori perumahan dan non-perumahan. Orang dalam industri di sektor properti juga membela angka tersebut dengan menyatakan bahwa bangunan perkotaan meliputi bangunan non-perumahan seperti bangunan komersial, hotel, perkantoran, sekolah, rumah sakit, dan pabrik. Dan oleh karena itu, bangunan tempat tinggal tidak termasuk dalam proporsi yang besar. Namun masyarakat luas tidak setuju dengan pernyataan ini, dan norma desain perkotaan China adalah tidak seperti ini. Untuk kota yang normal, lahan perumahan menyumbang 30% dan lahan industri 20%, dan fasilitas umum termasuk fasilitas transportasi sebesar 20%. Namun, fasilitas industri dan fasilitas umum seringkali mencakup area yang lebih luas dengan bangunan yang lebih sedikit. Oleh karena itu, argumen bahwa jumlah bangunan tempat tinggal di sebuah kota lebih sedikit daripada jenis bangunan lainnya tidak dapat dipertahankan. Jadi mari kita mundur selangkah dan mengasumsikan bahwa bangunan tempat tinggal hanya mencakup 1/3 dari total jumlah bangunan perkotaan, yaitu sekitar 16 juta bangunan tempat tinggal. Dalam beberapa tahun terakhir, adalah hal yang umum bagi gedung-gedung bertingkat tinggi yang baru dibangun memiliki ratusan unit per gedung. Jadi dengan asumsi rata-rata 50 unit per bangunan, terdapat sekitar 783 juta unit hunian di perkotaan. Dengan menambahkan perkiraan 594 juta bangunan hunian di pedesaan, meskipun hanya setengahnya yang merupakan hunian, yang masih setara dengan 297 juta unit.
Secara keseluruhan ada sekitar 1,08 miliar unit hunian. Beberapa laporan menunjukkan bahwa jumlah ini tidak termasuk jumlah yang signifikan dari properti terbengkalai yang masih dalam tahap konstruksi atau belum diserahkan. Jadi berapa banyak rumah tinggal yang ada di China? Menurut sensus nasional ke-7 yang dilakukan pada November 2020, ada total 522,69 juta rumah tinggal di China. Jika kita melakukan perhitungan, setengah dari unit rumah kemungkinan besar mengalami surplus. Mari kita lihat data untuk perumahan perkotaan. Menurut sensus, populasi yang tinggal di daerah perkotaan di China adalah 901,99 juta. Terhitung 63,89% dari total populasi, dengan rata-rata 2,62 orang per rumah tinggal. Jadi dengan 344,27 juta rumah tinggal perkotaan relatif terhadap 783 juta rumah di perkotaan, masih ada surplus 56%. Belum lagi tidak semua keluarga perkotaan memiliki rumah. Kita dapat melihat proporsi perumahan perkotaan yang kosong, dan tingkat kekosongannya ini selalu menjadi rahasia industri properti di China. Hal ini tidak pernah dipublikasikan oleh pihak berwenang, tetapi kita dapat menemukan petunjuk dari penelitian terbuka. Pada tanggal 5 Agustus 2022, platform penelitian industri properti China, Beike Research Institute, menerbitkan laporan survei tentang tingkat kekosongan perumahan di 28 kota besar China pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa tingkat kekosongan rata-rata adalah 12%. Laporan tersebut menunjukkan bahwa melebihi 10% dianggap sebagai terlalu tinggi, mengindikasikan kelebihan pasokan perumahan dan resiko penumpukan. Di bawah tekanan dari berbagai pihak, Beike Research Institute harus meminta maaf dan menyatakan bahwa data tersebut tidak akurat serta menghapus semua video yang relevan. Pada akhir 2018, Southwestern University of Finance and Economics China Family Finance Survey dan Pusat Penelitian merilis sebuah laporan yang menunjukkan tingkat kekosongan perumahan perkotaan di China sebesar 21,4%. Pada awal 2017, banyak ahli keuangan telah mengatakan bahwa jika dihitung berdasarkan 40 meter persegi per kapita area perumahan China saat ini, lebih dari cukup untuk ditinggali oleh 3 miliar orang. Jika semua perumahan komersial perkotaan, perumahan skala kecil, perumahan tanah perumahan pedesaan, perumahan kolektif, dan perumahan umum dimasukkan, ada cukup perumahan untuk rata-rata 1,1 unit per orang. Artinya setiap orang China memiliki satu rumah. Pertanyaannya, apakah mungkin ada kelebihan suplai ekstrim di sana? Menurut saya pasti ada kelebihan suplai bangunan di sana. Namun karena PKC terus menutupi kebenaran, mengakibatkan orang-orang China tidak tahu fakta yang sebenarnya, walau itu ada di sekitar mereka. Mengapa? Karena PKC sangat ahli mencuci otak dan berpropaganda, sehingga rakyat China terkelabui dan rakyat dunia pun bingung dengan kebenarannya. Tapi kebohongan pasti ada waktunya, karena kebohongan berlawanan dengan karakter alam semesta. Karakter alam semesta, kejujuran. Dia akan roboh dengan sendirinya. Partai Komunis China tengah menghitung hari. Semoga para pejabat dan yang berkepentingan di Indonesia tidak tertipu oleh rayuan maut Partai Komunis China. Saya Chandra Tua, mohon undur diri.